Di balik gemuruh sorakan penggemar dan sejarah megahnya, Old Trafford kini terjebak dalam serangkaian masalah yang mencoreng reputasi klub tersukses Inggris. Dari kekalahan memalukan di lapangan hingga kebocoran atap yang mengganggu konferensi pers, Manchester United menghadapi tantangan lebih besar dari sekedar performa tim. Apakah ini saatnya bagi setan merah untuk bangkit dari keterpurukan, atau akankah mereka terjebak dalam bayang-bayang masalah yang terus menghantui? Simak ulasan selengkapnya hanya di Cerita Bola. Manchester United kembali menelan kekalahan memalukan saat menjamu Bournemouth di lanjutan Liga Premier Inggris 2024-2025. Bermain di Stadion Old Trafford dengan dukungan penuh supporternya, pasukan Ruben Amorim malah kalah telak dengan skor mencolok 3-0. Hasil itu menorehkan sejumlah catatan kelam untuk setan merah. Bukannya bangkit usai kalah kontra Tottenham Hotspur, Manchester United justru kembali tumbang. 3 gol Bournemouth dicetak melalui Den Huysen di menit ke-29, penalti Justin Kluivert di menit ke-61, dan Antoine Semenyo di menit ke-63. Sementara itu, 23 tembakan setan merah tak ada yang menjadi gol. Kekalahan itu menambah panjang catatan minor Manchester United. Dari 17 pertandingan Premier League musim ini, Manchester United telah 7 kali merasakan kekalahan. Tak heran, Manchester United saat ini hanya berada di posisi ke-13 klasemen sementara dengan 22 poin. United tertinggal 17 poin dari Liverpool yang ada di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Selain itu, terukir sejumlah statistik lainnya yang juga tak kalah jeblok. Pertama, Manchester United sudah 4 kali kebobolan, setidaknya 3 gol dalam pertandingan kandang Premier League musim ini. Mirisnya, hanya Southampton yang lebih buruk dari Manchester United dengan 5 kali kebobolan. Berikutnya, Manchester United juga terlihat belum mampu mengatasi masalah bola mati. Dengan tidak termasuk penalti, The Red Devils sudah kebobolan 17 kali dari bola mati pada Premier League 2024. Itu adalah jumlah terbanyak yang ditorehkan oleh Manchester United dalam 1 tahun kalender. Oleh karena itu, Ruben Amorim perlu segera menemukan formula penawar untuk Manchester United. Jika tidak, posisi The Red Devils akan terus merosot dan sulit bersaing di zona Eropa. Tak berhenti di situ, setan merah yang notabene merupakan klub tersukses di Liga Inggris dengan koleksi 20 gelar Premier League kembali menjadi sorotan media. Bukan karena performa yang memukau, namun karena masalah atap bocor yang kembali terjadi di Stadion Old Trafford. Kali ini, kebocoran terjadi saat sesi jumpa media manajer Manchester United Ruben Amorim. Air hujan benar-benar menetes memasuki ruangan di tengah konferensi pers usai pertandingan. Bocornya ruang media Old Trafford disaksikan langsung manajer anyar MU Ruben Amorim. Ia melihat ke arah langit-langit tempat air menetes dan hanya bisa tersenyum getir. Ini bukan pertama kalinya Old Trafford dilanda kebocoran. Pada Mei lalu, air hujan mengguyur tribun barat saat pertandingan MU kontra Arsenal dan menciptakan air terjun yang menakjubkan. Guyuran air yang bocor sampai mengenai lantai dan menciptakan aliran air hingga ke bawah. Kebocoran juga merembes hingga ke ruang ganti tim tamu. Kebocoran serupa juga terjadi pada September 2023 ketika Manchester United menghadapi Crystal Palace. Beberapa penonton bahkan sampai kehujanan akibat air yang mengucur dari salah satu atap tribun di Old Trafford. Tak hanya itu, pada 2019 juga sempat terjadi kebocoran atap yang membuat para penonton yang menonton pertandingan kebasahan. Old Trafford yang dilanda kebocoran selama hujan tak ayal menjadi olok-olokan penggemar di media sosial. Sir Jim Ratcliffe selaku bos Manchester United kabarnya telah membentuk satuan tugas untuk mengatasi masalah itu. Bukan hanya masalah atap bocor, Manchester United juga dihadapkan dengan masalah hama tikus yang menyerang stadion kebanggaan mereka Old Trafford. Pada pertandingan antara MU versus Bodo Glimt di matchday kelima Liga Eropa November lalu, setan merah kembali viral di media sosial meski berhasil menang dengan skor 3-0. Namun, bukan karena performanya, setan merah menjadi topik perbincangan karena ada supporter yang menemukan bangkai tikus di bawah kursi stadion. Dilansir dari Daily Mail, rupanya hama tikus sedang menyerang Old Trafford di musim dingin ini. Sebelumnya ada laporan, tikus-tikus terlihat di dekat area restoran. Pihak klub Manchester United mengambil tindakan dengan mengontrak salah satu perusahaan pengendalian hama.
mereka tak hanya bekerja di stadion, tetapi juga di dapur catering, bahkan sampai di tempat latihan tim. Diyakini, area gedung termasuk stadion menjadi tempat tikus untuk menghangatkan diri. Apes untuk Manchester United, masalah hama tikus sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2015. Kemudian, beberapa waktu ini, situasinya semakin keruh ketika pihak klub akan mengumumkan kenaikan harga tiket kandang di musim ini. Dikabarkan, bakal ada demonstrasi dari pihak supporter. Manchester United dituding mengeksploitasi pendukung mereka setelah mengambil keputusan untuk menaikkan harga tiket menjadi 66 pound sterling atau sekitar 1,3 juta per pertandingan. Kenaikan tersebut tanpa pengecualian bagi anak-anak ataupun pensiunan. Setan Merah telah mengunggah harga tiket baru itu di laman daring resmi mereka usai menginformasikan hal itu di forum pendukung pada Selasa 26 November 2024 kemarin. Klub Liga Premier Inggris itu mengklaim keputusan menaikkan harga tiket itu hanya mempengaruhi sedikit pendukung, mengingat 97% tiket untuk pertandingan Manchester United telah terjual habis. Namun tentu saja, dengan fasilitas stadion yang jauh tertinggal dari tim-tim besar lainnya seperti Tottenham Hotspur, jelas hal itu memicu kemarahan fans yang akan menggelar demo besar-besaran. Stadion Old Trafford disebut-sebut akan dilakukan renovasi. Menurut pemilik MU yang baru, Sir Jim Ratcliffe, renovasi harus dilakukan karena Old Trafford sudah butuh pembaruan. Stadion yang memiliki kapasitas 80.000 orang ini sudah berusia lebih dari 1 abad. Maka tak heran apabila stadion tersebut membutuhkan renovasi agar lebih kuat, bahkan bisa memuat lebih banyak orang lagi. MU juga memaparkan bahwa pembangunan Stadion Old Trafford akan disertai dengan pembangunan tempat serbaguna di sekitarnya. Untuk mendesain proyek tersebut, MU menggandeng Foster Plus Partners agar daerah di sekitar Stadion Old Trafford menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian yang berpusat di sektor olahraga khususnya sepak bola. MU menambahkan bahwa pembangunan juga berpotensi mengubah infrastruktur kereta api di sekitar Old Trafford. Dikutip dari BBC, satuan tugas itu dibentuk oleh MU dengan beranggotakan beberapa pihak, termasuk wali kota Greater Manchester Andy Burnham dan legenda Manchester United Gary Neville. Sementara itu, BBC melaporkan bahwa wali kota Greater Manchester Andy Burnham memastikan proyek pengembangan Old Trafford oleh MU tidak menggunakan uang rakyat. Namun menurut Andy, sebenarnya saat ini pemilik MU masih mempertimbangkan apakah pengembangan Stadion Old Trafford menjadi 100.000 kursi itu dengan membangun stadion baru senilai 2 miliar pound sterling atau merenovasi stadion yang sudah ada.